sudah menyelesaikan penelitian tugas akhirnya, yaitu Ernesto, Rangga, dan Aris. Ya. Jadi malam hari ini kita akan coba dengarkan hasil penelitian mereka. Nanti diawali kita paralel saja, mulai dari Ernesto, Rangga, kemudian Aris. Masing-masing maksimum waktunya hanya 15 menit, jadi nanti digunakan waktunya sebaik-baiknya. Kemudian nanti kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi, nanti bisa menggunakan fasilitas raise hand di YouTube, di Zoom, di chat room. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman kalian yang akan melakukan seminar hasil penelitian tugas akhir. Itu ya. Saya di sini hanya mendampingi kalian aja, gitu ya. Jadi saya tidak akan bertanya juga. Nanti bertanyanya kalau pas sidang saja. Jadi nanti harapannya ada teman-teman dari mahasiswa yang bisa berdiskusi dan menanyakan sesuatu hal kepada teman-teman. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Mungkin kita mulai dulu dari Ernesto, bisa mulai di-share-kan paparannya, nanti biar teman-teman bisa lihat, dicoba. Oke, dicoba mic-nya, Mas. Tes. 1. Oke, sudah bisa dengar. Baik, Ernesto, saya beri waktu maksimum 15 menit untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Silakan, Mas. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nindyo selaku speaker kedua yang telah memberikan waktunya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir di seminar kali ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ernesto Putra Rinaldo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TA penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Nilai Didasarkan terhadap Kepuasan Pengguna Transjogja dengan metode SEM. Presentasi kali ini kita akan membahas pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan kelima kesimpulan dan syarat. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama karena dilatar belakangnya oleh mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan kendaraan umum adalah dua tugas penting, namun cukup menantang untuk menangani masalah transportasi perkotaan. Transportasi massal dapat menyerap para pengguna kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan alat transportasi massal. Di DIY sudah terdapat berbagai jenis transportasi umum, salah satunya adalah bus Transjogja. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh antara kualitas layanan, nilai yang dirasakan terhadap kepuasan pelanggan bus Transjogja dengan menggunakan analisis SEM. Rumusan masalah yang didapat yaitu, apakah kualitas layanan dan nilai yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan bus Transjogja? Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian. Antara lain, pertama, apakah terdapat pengaruh yang positif atau negatif antara kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang bus Transjogja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang positif atau negatif antara kualitas layanan terhadap nilai yang dirasakan penumpang bus Transjogja? Yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh yang positif atau negatif antara nilai yang dirasakan terhadap kepuasan penumpang bus Transjogja.
Yang keempat, apakah terdapat pengaruh tidak langsung, positif atau negatif antara kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan melalui nilai yang dirasakan pada penumpang bus Trans Jogja. Tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang bus Trans Jogja. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap nilai yang dirasakan penumpang bus Trans Jogja. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh nilai yang dirasakan terhadap kepuasan penumpang bus Trans Jogja. Keempat, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung antara kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan melalui nilai yang dirasakan pada penumpang bus Trans Jogja. Landasan teori, SEM adalah suatu teknis statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikator. Konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Dalam penelitian ini, software yang digunakan dalam olah data adalah Amos 22. Kualitas yang selanjutnya adalah kualitas layanan. Kualitas layanan adalah sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun tersirat. Kemudian, nilai yang dirasakan atau customer value, nilai pelanggan adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan terhadap harapannya. Selanjutnya adalah konsep SEM. Ini konsep SEM saya terdiri dari 3 variabel, yaitu kualitas layanan, nilai yang dirasakan, kepuasan pelanggan. Kualitas layanan terdiri dari 13 indikator. Yang pertama KL1, jarak menuju halte yang tidak jauh, KL2 kebersihan halte, KL3 kenyamanan halte, KL4 kerapian petugas, KL5 keramahan petugas, KL6 ketepatan waktu kedatangan bus, KL7 pelayanan yang sama untuk semua penumpang, KL8 kepedulian petugas terhadap penumpang, KL9 rute bus Trans Jogja yang sesuai dengan harapan, KL10 kebersihan bus, KL11 kenyamanan bus, KL12 keterampilan supir dalam mengemudi, KL13 keamanan dalam perjalanan. Kemudian yang nilai dirasakan ada 5 indikator, yaitu N14 harga lebih murah, N15 kesesuaian harga dengan kualitas, N16 kualitas layanan sesuai harapan, N17 memenuhi kebutuhan, N18 kesenangan saat menggunakan layanan. Dan N18 kesenangan saat menggunakan layanan. Mohon maaf. Kemudian variabel kepuasan pelanggan terdiri dari 4 indikator. KP19 menggunakan kembali, KP20 merekomendasikan kepada orang lain, KP21 mengatakan hal yang baik atau positif mengenai layanan, KP22 lebih memilih menggunakan layanan ini daripada layanan lainnya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian dimulai dari menyusun latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan. Kemudian studi pustaka, kemudian pengumpulan data yang terdiri dari data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara survei langsung. Data sekunder meliputi data populasi atau jumlah kendaraan yang diperoleh dari website atau instansi terkait. Kemudian setelah data dikumpulkan, lalu dianalisis dengan SEM, kemudian dapat diketahui hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan misalkan, dan selesai. Hasil dan pembahasan, penentuan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini diambil dari jumlah rata-rata penumpang bus Trans Jogja per tahun sebesar 7.200.000 jiwa. Rumus yang digunakan adalah rumus Lovin dalam penentuan sampel dengan standar error 9%, yaitu menjadi 123,454 dan dibulatkan menjadi 150. Jadi sampel yang digunakan sebanyak 150. Berikut adalah karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, untuk biru 39% atau sekitar 58 jiwa, untuk hijau
adalah perempuan, 61%, sekitar 92 jiwa. Kemudian berdasarkan umur, untuk hijau umur 16 sampai 20 tahun, 13%, 20 jiwa. Untuk coklat 21 sampai 25 tahun, 31%, 46 jiwa. Untuk ungu 26 sampai 30 tahun, 26%, 39 jiwa. Untuk kuning 31 sampai 35 tahun, 16%, 24 jiwa. Untuk biru di atas 35 tahun, 14%, 21 jiwa. Kemudian berdasarkan pekerjaan yang diperoleh, bahwa 30% untuk hijau pegawai negeri, 10%, 15 jiwa. Untuk coklat pegawai swasta, 31%, 46 jiwa. Untuk ungu pelajar mahasiswa, 25%, 38 jiwa. Untuk kuning TNI atau Polri, 4%, 6 jiwa. Untuk lain-lain seperti pedagang dan lain-lain 30%, itu 45 jiwa. Kemudian berdasarkan penghasilan, biru di bawah 1 juta, 35%, sekitar 53 jiwa. Hijau di atas 5 juta, 7%, 10 jiwa. Coklat 1 sampai 3 juta, 38%, 57 jiwa. Ungu 3 sampai 5 juta, 20%, 30 jiwa. Like guys. Hari ini laptopnya nge-lag, teman-teman. Ini Mas, macet. Iya Pak, bentar Pak. Ya, tadi ada kendala teknis. Kemudian analisis konsep full model SEM. Ini adalah hasil sebelum dimodifikasi. Dapat diketahui bahwa Chi-square dengan batasan nilai 233,994, model penelitian saya adalah 390,412, di mana ini menjadi tidak fit karena harus di PAH 233,994. Kemudian probability harus di atas 0,05. Dalam model penelitian saya adalah 0,00, jadi tidak fit. Kemudian GFI di atas 0,9, model penelitian saya adalah 0,796, jadi di bawah 0,9, jadi tidak fit. Kemudian AGFI harus di atas 0,9, model penelitian saya adalah 0,750, jadi tidak fit. Kemudian CFI harus di atas 0,9, model penelitian saya adalah 0,865, jadi marginal. Kemudian TLI harus di atas 0,9, model penelitian saya tidak terbaca, keterangannya tidak fit. RMMC harus di bawah 0,8, tapi model penelitian saya adalah 0,78, keterangan fit model.
Kemudian adalah analisis full model SEM saya setelah dimodifikasi. Dapat diketahui bahwa indikator KL3, KL6, KL7, KL11, KL12, serta KL13 harus dihilangkan supaya modelnya menjadi fit. Sehingga tabel goodness of fit-nya sebelah kanan ini menjadi fit semua, di mana Chi-square terus di bawah 95,0814, model penelitian saya 71,24, fit model artinya. Kemudian probability harus di atas 0,05, model penelitian saya 0,569. Paparannya nggak gerak lagi, Mas. Paparannya nggak gerak lagi, slide-nya. Apa? Slide-nya nggak bergerak lagi gitu. Oh. Coba, Pak. Ya. Coba model yang sudah dimodifikasi aja mana? Oh ya, ini Pak yang sudah dimodifikasi. Oh ya. Saya ulangi ya Pak. Okay. Ketahui kesimpulannya bahwa gimana kesimpulannya? Kesimpulannya fit model di mana Chi-square harus di bawah 95,0814. Model penelitian saya adalah 71,2410. Jadi fit model. Probability harus di atas 0,05. Model penelitian saya 0,569 jadi fit model. CFI harus di atas 0,9. Model penelitian saya 0,934 jadi fit model. AGFI di atas 0,9. Model penelitian saya 0,906 jadi fit model. CFI harus di atas 0,9. Model penelitian saya 1 jadi di atas 0,9 jadi fit model. TLI harus di atas 0,9. Model penelitian saya 1,005 menjadi fit model. RMC di bawah 0,8. Model penelitian saya 0,00 jadi fit model. Kemudian selanjutnya adalah analisis hubungan antar variabel yang didapat. Langsung kesimpulan aja Mas. Sudah lebih dari 15 menit. Oh iya Pak. Kesimpulannya yaitu kualitas layanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa jika kualitas layanan yang diberikan bus transjugja tidak berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan bus transjugja. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan bus transjugja mampu meningkatkan nilai atau pengalaman yang dirasakan bus transjugja. Yang ketiga adalah nilai yang dirasakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik nilai yang dirasakan penumpang bus Transjogja maka akan meningkatkan dampak kepuasan pelanggan bus Transjogja. Yang keempat adalah kualitas layanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui nilai yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan bus Transjogja dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada bus Transjogja melalui nilai yang dirasakan penumpang bus Transjogja. Sarannya adalah bus Transjogja perlu meningkatkan kualitas layanan dengan pertimbangan nilai dan pengalaman penumpang agar kepuasan pelanggan terus meningkat. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas dan memperbanyak jangkauan pengambilan sampel supaya hasil menjadi lebih maksimal. Nomor 3, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan subjek dan objek yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil yang lebih beragam yang berkaitan dengan kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan kepuasan pelanggan pada suatu perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rangga Mayora. Akan Mas Rangga itu, Mas Ernesto, share screen-nya di stop dulu. Oh ya. S1. Ya oke, silakan Mas Rangga. Maksimum 15 menit.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Nindyo selaku dosen pembimbing telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang juga telah berkenan hadir. Pada kesempatan saat ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Penumpang Jasa Transportasi Ojek Online. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk pada bab latar belakang. Yaitu di era modern saat ini, masyarakat mempunyai aktivitas yang beragam untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Untuk itu, perlu adanya transportasi untuk menunjang atau membantu dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah ojek online. Kemudian saat ini sudah banyak penyedia jasa ojek online yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Namun seperti yang kita tahu bahwa semakin banyak ojek online akan berdampak pada semakin ketatnya persaingan. Hal ini menjadikan konsumen selektif dan konsumen akan memilih salah satu di antara pilihan alternatif yang menurutnya sesuai dengan yang diinginkan. Mengantisipasi keadaan tersebut, maka perusahaan ojek online harus bisa menciptakan kualitas layanan dan harga yang sesuai agar dapat menciptakan kepuasan penumpang. Lanjut pada rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di awal, dapat ditarik pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang. Yang kedua, seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan penumpang. Dan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang. Dan yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan penumpang. Lanjut pada landasan teori, yang pertama adalah pemasaran dan jasa. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dan menurut swasta, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Kemudian jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh pihak pada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Yang kedua adalah SEM atau Structure Equation Modeling yang merupakan teknik statik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam model bentuk serta menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya. Dalam penelitian ini menggunakan software AMOS. Kemudian variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel penelitian. Yang pertama adalah kualitas layanan, yaitu adalah upaya pemenuhan kebutuhan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Yang kedua adalah variabel harga, adalah salah satu elemen baruan pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain yang menghasilkan biaya. Ketiga adalah kepuasan penumpang, yaitu fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang telah dibandingkan kinerjanya. Saya lanjutkan untuk metodologi penelitian, dimulai dari mulai kemudian latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya jelaskan di awal, kemudian studi pustaka, yaitu dengan meninjau teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini, kemudian dari referensi penelitian-penelitian terdahulu, lalu lanjut pada pengumpulan data yang dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil survei kuesioner, kemudian data sekunder adalah jumlah penduduk di suatu wilayah yang menjadi tempat penelitian saya. Kemudian masuk pada analisis model SEM. Yang pertama adalah menentukan variabel serta indikator. Yang kedua, membuat model struktural atau pet diagram. Yang ketiga, menguji model. Lanjut hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Langsung saja pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, langkah pertama adalah penentuan sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu diketahui jumlah penduduk dipadukan Blotan sebanyak 1.543 jiwa, di mana rumus Slovin ini N adalah jumlah populasi dan D batas toleransi tingkat kesalahan, dan setelah data dimasukkan ke dalam didapatkan hasil sebesar 141,882, jadi sampel yang digunakan sebanyak 150 jiwa. Lanjut karakteristik responden. Beberapa karakteristik responden dalam penelitian saya yaitu yang pertama meliputi jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga pekerjaan, keempat penghasilan, kelima kepemilikan kendaraan, keenam pemakaian kendaraan atau intensitasnya. Dapat dilihat dalam tabel terdapat jumlah maupun persentase tiap-tiap item. Langsung saja saya lanjutkan. Di sebelah kiri terdapat gambar yaitu model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel independen dengan dependen. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Kemudian variabel independen adalah
dalam penelitian ini adalah kualitas layanan dan harga yang digambarkan saling berkorelasi. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan penumpang. Dan keterangannya adalah kualitas layanan atau X1 memiliki 15 indikator antara KL1 sampai dengan KL15. Kemudian harga atau X2 memiliki 4 indikator yaitu H1 sampai dengan H4. Kemudian kepuasan penumpang atau Y memiliki 4 indikator antara lain KP1 sampai dengan KP4. Masuk pada analisis model pengukuran SEM sebelum dimodifikasi. Jadi setelah menentukan model struktural, kemudian langkah selanjutnya adalah menguji model tersebut dengan hasil yang didapatkan dapat dilihat pada indeks kesesuaian sebelum dimodifikasi, yaitu yang pertama nilai chi-square didapatkan hasil 621,930 dinyatakan tidak fit karena disyaratkan kurang dari 276, kemudian probability 0,00 kurang dari 0,05 tidak fit, kemudian GFI 0,730 tidak fit karena kurang dari 0,9, AGFI 0,671 tidak fit karena kurang dari 0,9, CFI 0,789 tidak fit karena kurang dari 0,9, kemudian TLI 0,765 dinyatakan tidak fit karena kurang dari 0,9, kemudian nilai RMCA yaitu 0,108 dinyatakan fit karena yang disyaratkan kurang dari 0,8. Lanjut pada analisis full model pengukuran SEM setelah dimodifikasi. Jadi setelah hasil didapatkan dalam model pengukuran sebelum dimodifikasi tidak fit dengan batas yang direkomendasikan, maka model perlu dilakukan modifikasi dengan mengeluarkan beberapa indikator dari konstruk yang mempunyai nilai modifikasi indices besar atau sering muncul sehingga pengukuran akan menjadi fit. Dari indikator yang dikeluarkan dari model adalah KL4, KL6, KL7, 8 sampai dengan KL15 dalam variabel kualitas layanan, kemudian H1 dalam variabel harga, lanjut lagi indikator KP3 dalam variabel kepuasan penumpang. Sehingga model yang didapatkan atau hasilnya modelnya berubah menjadi seperti ini. Kualitas layanan hanya memiliki 4 indikator, harga hanya memiliki 3 indikator, kemudian kepuasan penumpang hanya memiliki 3 indikator. Dari model pengukuran yang telah dimodifikasi ini didapatkan hasil yang fit dan dapat dilihat pada tabel indeks kesesuaian. Yang pertama nilai chi-square mendapatkan nilai 31,612 yaitu fit model karena disyaratkan kurang dari 47,399, kemudian probability 0,536 lebih dari 0,05, kemudian GFI 0,961 lebih dari 0,9, lanjut lagi AGFI 0,935 lebih dari 0,9 dinyatakan fit, kemudian CFI 1 lebih dari 0,9, TLI 1,004 lebih dari 0,09, dan RMCA 0,00 kurang dari 0,8. Berarti dapat dinyatakan bahwa seluruh model yang telah dimodifikasi dinyatakan fit. Lanjut pada analisis hubungan antar variabel. Setelah dinyatakan fit, maka langkah pengujian berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini. Kita menganalisis hubungan struktural model. Analisis dapat dilihat dari nilai hasil standardized regression weight. Yang pertama adalah hubungan antar variabel harga terhadap kepuasan penumpang yang mendapatkan nilai estimate 0,55, SE 0,150, CR 3,707, dan P atau probability 0,00 yang dinyatakan positif signifikan. Kemudian yang kedua, hubungan antar variabel kualitas layanan terhadap kepuasan penumpang yang mendapatkan estimate 0,425, nilai SE 0,204, nilai CR 2,083, kemudian probability 0,037 yang dinyatakan positif signifikan. Dapat dinyatakan positif signifikan karena nilai P atau probability sesuai dengan batas yang direkomendasikan, yaitu P kurang dari 0,05. Lanjut pada kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini tersimpulkan 2 poin. Yang pertama adalah harga berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan penumpang, ditunjukkan dengan hasil perhitungan modifikasi yang diperoleh nilai probabilitas 0,00 atau sesuai dengan yang batas yang ditentukan, yaitu P kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga yang diberikan selaku penyedia jasa dapat diterima dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan penumpang. Kemudian poin kedua, kualitas layanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan penumpang, ditunjukkan dengan nilai
hasil nilai perhitungan probability yang menunjukkan nilai 0,037 masih di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Gojek dapat diterima dengan baik oleh penumpang. Lanjut pada saran, kualitas layanan yang diberikan Gojek selaku penyedia jasa transportasi ojek online perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kepuasan penumpang, terutama dengan terus mengupdate sistem sesuai perkembangan zaman agar tetap eksis dan selalu menjadi pilihan bagi konsumennya. Kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas lingkup penelitian dari segi jumlah sampel, variabel-variabel dalam penelitian yang dipilih, kemudian model yang ditentukan dalam SEM, agar nantinya hasil lebih bervariasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa tadi? Rangga? Aris, Pak. Aris. Oke, kamu stop dulu share screen-nya. Oke, selanjutnya Aris. Oke, langsung saja Aris bisa menyampaikan hasil penelitiannya. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Dr. Minjo Cahyo STNT. Selamat malam juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mahasiswa Universitas Danabatra. Ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan serbuk batu limbah tailing sebagai filler perkerasan ACDC berdasarkan karakteristik Marshall. Kemudian latar belakang yang pertama itu penempatan limbah untuk perkerasan jalan. Kemudian yang penelitian ini menganalisa penggunaan limbah campuran aspal konkret binder cross sebagai filler dan akan membandingkan dengan filler abu batu sebagai campuran normalnya. Limbah tailing yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Indonesia, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat penelitian ini seiring perkembangan teknologi untuk perkerasan jalan, maka perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang menunjang. Kedua, dengan adanya berbagai industri di Indonesia dapat dilakukan penelitian mengenai inovasi yang terkandung dalam perkerasan jalan. Kemudian masalahnya, pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian Marshall. Kemudian instruksinya pada penelitian ini tidak dibahas. Kemudian pengujian hanya pada campuran ACDC saja. Kemudian tujuan penelitian pada usaha saya ini mengetahui karakteristik perkerasan jalan dengan menggunakan limbah tailing sebagai filler perkerasan campuran. Kemudian mengetahui kadar filler limbah tailing yang harus digunakan sehingga mendapatkan campuran ACDC yang memenuhi spesifikasi bina marga. Kemudian mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari variasi limbah tailing sebagai filler campuran. Kemudian manfaatnya, yang pertama, memberikan alternatif agregat halus sebagai filler dalam perkerasan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan penggunaan limbah di Indonesia khususnya limbah tambang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan analisa struktur perkerasan jalan. Tujuan pustaka pada penelitian ini seperti yang kita lihat pada layar. Langsung metodologi aja, Aris. Oh ya, ini adalah karakteristik masalahnya. Kemudian ini adalah metodologi penelitiannya yang berlangsung mulai di literatur, persiapan alat dan bahan, kemudian pengujian bahan. Pengujian bahannya itu pengujian agregat halus dan kasar, kemudian filler, kemudian pengujian aspal. Setelah pengujian, jika sudah memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke rencana campuran. Setelah rencana campuran, kemudian dilanjutkan pembuatan benda uji. Pembuatan benda uji ini dibagi ke dalam dua
Kali yang pertama, pembuatan benda uji untuk mencari kadar aspal dengan varian kadar aspal mulai dari 4,5%, 5%, 5,5, 6, sama 6,5. Kemudian tahap kedua yang mulai dari 5%, 10%, 20%, dan 25%. Kemudian setelah dibuatkan bentuknya, dilakukan pengujian massalnya, kemudian hasil pengujian massalnya, kemudian laporan dan tembakan, kemudian kesimpulan dan saran yang selesai. Nah, setelah dilakukan pengujian tahap pertama tadi dengan variasi kadar aspal, didapatlah kadar aspal optimum dengan mengambil yang terdalam dari kanan dan mengambil yang terdalam dari kiri dengan hasil seperti yang kita lihat pada layar 5,6%. Kemudian ini adalah hasil pengujian Marshall dengan campuran limbah tailingnya mulai dari 5%, 10%, 15, 20, sama 25. Hasilnya seperti ini dengan kadar aspal optimumnya 5,6%. Di sini temanya sudah memenuhi syarat, timnya sudah ada yang memenuhi, ada yang tidak. Kemudian PSB-nya, kemudian stabilitasnya 50 sama MK. Nah, ini adalah grafik hasil pengujian limbah tailingnya. Bisa dilihat seperti pada layar. Dan inilah hasil yang Marshall Whitney-nya atau MK-nya tadi. Kemudian hasil perbandingannya mulai dari berat jenis, PMA, jadi stabilitas dan flow. Di situ kita lihat abu batunya itu sebesar 2,301, sedangkan limbah tailingnya itu 2. Kemudian untuk PMA-nya sendiri untuk abu batu 14,456, sedangkan limbah tailingnya itu 14,657. Ini dua-duanya memenuhi spesifikasi dari Bina Marga. Kemudian untuk timnya sendiri untuk abu batu 5,001, kemudian untuk limbah tailingnya 4,92. Untuk timnya sendiri di sini abu batu masih bisa dikatakan memenuhi spesifikasi karena spesifikasinya itu 3-5%. Kemudian PSB-nya 65, abu batunya 65,48, dan limbah tailingnya 6,055. Sedangkan minimal dari Bina Marga yaitu 65%. Kemudian untuk stabilitasnya sendiri 1.150 untuk batu 1.154, untuk limbah tailingnya 2.159, sedangkan spesifikasi dari Bina Marga minimalnya 800. Kemudian untuk flow-nya untuk abu batu 3,27, sedangkan limbah tailingnya 2,7, dan untuk spesifikasinya 2-4. Di sini dua-duanya memenuhi spesifikasi. Kemudian untuk NP-nya atau Marshall Whitney-nya untuk abu batu 352,59, untuk limbah tailing 800. Kemudian untuk minimalnya itu 250. Ini adalah untuk pemeriksaan agregat dasar CA, FA, dan MA pilar limbah tailing yang telah dilakukan. Ini sudah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan Bina Marga. Kemudian dari hasil pengujian pembuatan benda uji aspal dengan variasi kadar aspal 4,5% sampai 6,5%, diperoleh kadar aspal optimum sebesar 5,6%, yang kemudian digunakan sebagai rancangan benda uji untuk variasi kadar filler limbah tailing. Untuk nilai stabilitasnya maksimum campuran normal abu batu sebesar 1.317 kg, sedangkan pada dengan kadar filler 5,5%, sedangkan pada campuran limbah tailing
sebesar 2.158,850 kg pada kadar filler timah tailing 5,6%. 5%. Kemudian untuk nilai kelelahan atau flow-nya maksimum campuran normal labu batu sebesar 3,763 pada kadar aspal 6%, sedangkan pada campuran limbah tailing 3,733 pada kadar filler limbah tailing 20%. Kemudian untuk saran penelitian berikutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan uji coba LPA tailing dan LPB tailing dengan menggunakan tailing yang disterilisasi dengan semen. Kemudian perlu adanya penelitian lanjutan dengan bahan yang sama ataupun berbeda dengan meninjau dari segi ekonomi pada variasi campuran yang berbeda. Kemudian yang terakhir perlu dilakukan penelitian dengan sehingga campuran tersebut menjadi yang siap digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi sudah disampaikan presentasi dari 3 orang temanmu terkait yang pertama terkait kepuasan konsumen ya terhadap moda transportasi umum itu Trans Jogja dan ojek ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan perkerasan jalan yaitu penambahan bahan tambah ke dalam pavement gitu. Ada yang mau didiskusikan dari yang hadir di sini? Kalau mau didiskusikan silakan resen. Aris tolong share screen-nya di stop. Oke, ada yang mau didiskusikan? Atau sudah ngantuk? Ya, kalau itu mohon itu diisi daftar hadirnya yang disampaikan Ernesto di kolom chat. Jadi nanti biar bisa direkod siapa saja yang hadir, gitu ya. Oke, tampaknya nggak ada ya. Sama mahasiswa tidak boleh tanya. Saya juga tidak akan tanya pada malam hari ini. Saya akan tanya di waktu sidang saja. Oke, jadi bagi Ernesto, Rangga, dan Aris, segera siapkan untuk sidang. Tapi saya belum tahu waktunya kapan. Nanti koordinasi dengan Pak Aris dan penguji. Saya nggak tahu pengujinya siapa, gitu ya. Nanti dikoordinasikan. Paling mungkin karena minggu depan itu hanya tinggal Senin, Selasa, Rabu. Saya nggak tahu saya ada waktu atau enggak. Yang jelas habis itu kan libur ya. Libur Natal dan Tahun Baru. Kayaknya Jana Badra masuk lagi tanggal 28, kemudian 28, 29. Tanggal 30-nya libur lagi sampai tanggal 1 kalau nggak salah. Coba kamu cek lah ya. Kamu koordinasikan dengan penguji gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang perlu didiskusikan, selamat buat Ernesto, Rangga, dan Aris yang telah menyelesaikan penelitian tugas akhirnya, dan semoga segera dilanjutkan untuk segera sidang tugas akhir, karena harus mengejar yudisium Januari kayaknya ya. Yudisium Januari itu terlambat, paling lambat kayaknya tanggal 11 atau tanggal 13, saya kurang tahu ya, nanti kamu coba cek di pengajaran. Oke, gitu saja saya pikir. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatannya juga harus selalu diperhatikan, gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja cukup. Jadi ini juga saya sampaikan, kegiatan ini saya record, nanti akan saya uploadkan ke channel YouTube. Nanti akan saya bagikan melalui Ernesto, Rangga, atau Aris. Gitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Gorengan, Riz. Oke.